Oke, halo semua. Gue sebenarnya udah lumayan ngantuk banget, tapi gue baru inget kalau misalkan tadi atau lebih tepatnya kemarin gue belum baca Samsek dan gue masih di tengah-tengah menghabiskan buku Company of One dan gue memutuskan untuk baca walaupun ya hanya sedikit, walaupun hanya beberapa lembar aja, kayak tadi cuma 5 lembar, tapi dari 5 lembar tersebut gue mendapatkan sesuatu yang menurut gue sangat penting dan ingin gue sebarkan melalui YouTube ini. Karena selain emang mungkin bermanfaat buat teman-teman, itu bermanfaat juga buat gue karena ketika gue menjelaskan kembali apa yang gue baru pelajari, biasanya gue lebih ngeh. Jadi ada 2 bab atau lebih tepatnya subbab yang gue baru baca. Yang pertama itu adalah ide itu sebenarnya worthless, ide itu sebenarnya tidak bernilai. Dan yang satu lagi, jangan pernah takut untuk berbagi, alias cocok nih sama yang tadi gue baru bilang. Nah, yang pertama, kenapa menurut penulis ini, kenapa menurut buku ini ide itu worthless, tidak bernilai, dan gue cukup setuju karena semua orang tuh bisa punya ide, cuy. Semua orang bisa punya mimpi dan punya ide untuk membuat sesuatu yang besar. Namun, masalah utamanya bukan ide, tapi bagaimana kita bisa membuat ide tersebut, bisa mengeksekusi ide tersebut pelan-pelan atau cepat sampai menjadi sesuatu yang konkret dan akhirnya bisa bernilai luar biasa sampai tidak ternilai. Seperti misalkan gini, mungkin teman-teman sempat punya pikiran untuk bikin Facebook. Jangan Facebook deh, apa ya? Mungkin sejenis, ini nggak apa lah ya gue sebut merek sebagai contoh. Misalkan sudah terpikirkan untuk bikin ruang guru. Karena sebelumnya kan ada Primagama, terus ada Bimbel Salemba Group, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman udah mikir nih, wih kayaknya enak nih Bimbel tapi online. Mungkin bukan cuma teman-teman yang mikir kayak gitu. Adalah beberapa orang lain. Tapi kan yang mewujudkan adanya ruang guru, akhirnya ya para foundernya itu. Mereka mau mewujudkan ide itu dan tentunya tidak mudah dan akhirnya menghasilkan ruang guru yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini contoh ya BTW, ini contoh doang. Ini gue keinget contoh ruang guru tuh dari bacaan di sini karena di buku ini dia ngasih contohnya tuh Facebook. Kayak mungkin semua orang tuh udah bisa terpikirkan bikin sosial media yang lebih bagus daripada MySpace ketika itu. Tapi kan pada akhirnya Mark Zuckerberg yang mewujudkan Facebook, Mark Zuckerberg dan partner-partnernya. Terus gue benar-benar tersentil karena gue sering kali suka menunda eksekusi. Entah gue takut lah kelamaan, entah gue takut gak perfect, entah gue takut gak jadi. Pokoknya banyaklah yang gue pikirkan sampai akhirnya malah ketunda dan malah nggak jadi. Padahal cuy, udah kerjain aja. Karena gue sebenarnya mampu banget kok untuk mengeksekusi, tapi gue kebanyakan mikir. Nah, gue harus banget tuh mengurangi banyak mikirnya. Jadi setiap ada ide, ya gue coba aja eksekusi, nggak ada salahnya. Tapi ya tentu saja setelah gue bisa terlatih untuk mengeksekusi, ya gue juga akan tahu mana nih yang sebenarnya worth it untuk gue eksekusi, mana yang enggak. Tapi sebenarnya ya pada umumnya emang lebih baik gue jalanin dulu sih baru gue habis bisa nilai ini jelek atau enggak. Terus yang kedua tentang berbagi. Di sini dia bilang jangan pernah takut untuk berbagi. Jangan pernah takut kalau misalkan informasi yang lo bagikan itu malah bikin customer menjauh atau malah bikin customer ngedapetin info tersebut dari kita, cuma dapetin info tapi sebenarnya beli produknya di kompetitor lain. Ya, hal tersebut betul bisa terjadi, tapi jangan pernah takut untuk berbagi karena sharing is caring. Yeah. Karena dengan berbagi, kita tuh sebenarnya secara tidak langsung membagi sebuah rasa percaya atau trust kepada calon pembeli ataupun siapapun yang pada akhirnya menjadi pembeli. Karena ya dengan berbagi, kita kan secara tidak langsung berinteraksi dong, menjawab segala pertanyaan. Terus sambil dia nanya, kita juga sebenarnya secara nggak langsung sambil belajar, oh ya
pertanyaan tersebut bisa ditanyakan juga ya. Dan kita tuh jangan pernah mikir kalau misalkan customer tuh akan tahu semua. Enggak cuy, enggak, sumpah. Ini juga hal vital yang gue perlu tahu banget nih. Karena misalkan nih contoh, kayak gue kan lagi mencoba untuk bikin usaha travel ya. Travel khusus acara-acara olahraga dan acara teater. Namanya Olympika Travels dan Artisana Travels. Nanti gue taruh di bio. Bukan di bio, di deskripsi YouTube ini. Nah, gue saat buka, terus gue postnya dijadikan iklan, jadi banyak banget yang DM gue sampai gue kaget, anjir banyak juga nih yang minat ternyata. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh beragam sekali, dari yang cukup mendasar seperti AO tuh berapa, misalkan contoh ya, kayak Australia terbuka tenis itu berapa hari sih, terus di minggu pertama apa aja pertandingannya, terus di minggu 2 apa aja pertandingannya. Nggak semuanya tahu. Dan gue pun juga sebelum nonton langsung Australia terbuka, gue juga nggak tahu itu berapa hari, terus sehari ada berapa pertandingan, gue nggak tahu. Nah, karena itu gue jadi belajar. Kayak misalkan satu, emang kadang kita harus ngerasain langsung, atau kalau mau ya riset dengan detail, tapi emang biasanya ilmu yang lebih nempel tuh ketika kita riset atau ngelakuin hal tersebut secara langsung. Dua, nggak semua orang tahu informasi yang kita tahu, dan kita pun juga banyak kok nggak ngerti atau nggak tahu banyak hal, dan kita akhirnya belajar dari orang lain untuk bisa tahu. Jadi itulah pentingnya berbagi, karena sekali lagi yang kita tahu belum tentu orang lain tahu. Jadi jangan pernah takut, dan kalau misalkan dicolong jangan pernah takut juga. Seperti misalkan jual mie instan deh, nggak mie instan enak gitu, yang jual mie instan banyak, kan idenya sama, mie instan, tapi kan pada dasarnya yang bikin berbeda ya cara bagaimana mie instan tersebut dijual, terus mungkin informasi yang terkandung di dalam mie instan. Seperti misalkan, ini gue ambil contoh merek lagi, misalkan Lemonilo, itu kan kalau kata mereka ini mie instan sehat, dia berbagi seperti itu, ini pentingnya makanan sehat dan sebagainya macamnya. Jadi mungkin beberapa orang akan merasa, oh oke, kalau gue mau makan mie instan dan sehat ya gue makannya Lemonilo. Mungkin seperti itu kali ya, walaupun agak melenceng dari sharing, tapi ya intinya jangan pernah takut lah untuk berbagi. Dan jangan pernah takut juga untuk eksekusi. Tapi memang ada terms and conditions ya. Kalau misalkan eksekusinya sudah butuh banyak modal, ya harus berhati-hati juga, karena dengan modal yang gede tentu akan ada risikonya. Nah, kalau gue kan, bisnis gue, modal yang gue perlu keluarkan tuh adalah modal untuk ads ya, untuk sekalian gue coba-coba juga ngulik ads tuh kayak gimana sih, karena kan gue jarang pakai ads ya. Akhirnya gue tahu, oh kalau misalkan beli ads, kalau bisa jangan beli lewat HP karena lebih mahal, pajaknya lebih mahal karena ada pajak Apple Store. Terus ternyata lewat ads itu gue bisa kok taruh paling murah harga ads per harinya, tapi gue panjangin spreadnya jadi misalkan 10 hari, atau bahkan kalau gue modalnya gede jadi 30 hari. Jadi itu reach-nya tuh lebih luas. Emang nggak butuh engagement kan, butuhnya reach, kayak biar nyebar aja untuk orang-orang yang sudah tertarget. Tapi gue jadi belajar banget di situ, dan dari situ muncullah orang-orang yang DM gue, dan gue jadi tahu, oh orang tuh lebih seneng gini ya, ternyata orang Indonesia travel lebih seneng grup, terus lebih seneng kalau misalkan ada pemandu dan sebagainya. Jadi ya menarik sekali ilmu-ilmu dari buku ini, dan menarik juga ketika sudah beneran coba diaplikasikan ke dunia nyata. Gue pun juga nggak ada target ekstrim atau kayak cepet banget sih buat agen travel, olahraga, dan acara seni yang gue lagi mulai. Kayak gue santai aja, tapi ya semoga akan segera ada pembeli pertama secara resmi. Itu aja sih yang gue ingin share, yang ingin gue bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman punya komentar atau respon apapun, silahkan langsung taruh di kolom komentar. Akan bisa menjadi diskusi yang asik. Terima kasih sekali lagi. Gue pun mau tidur. Jangan begadang guys. Walaupun gue agak begadang ya, tapi setidaknya gue kalau tidur lama. Dadah!